Paper Jurnal, korelasi antara penerapan teknologi digital, keterampilan manajerial, pengelolaan waktu, dan akses pasar terhadap kinerja UMKM di era digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai paper jurnal yang telah kami buat dengan judul korelasi antara penerapan teknologi digital, keterampilan manajerial, pengelolaan waktu, dan akses pasar terhadap kinerja UMKM di era digital. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Natasha Rizky Anjali dengan NIM 101100046 dan teman saya. Saya Fatimah Zahra dengan NIM 10110018. Baik, kami akan memulai dengan penjelasan mengenai abstrak dan pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Fatimah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang abstrak, keterampilan manajerial bagi pemilik UMKM untuk meningkatkan daya saing bisnis dalam konteks transformasi digital saat ini. Dengan meningkatnya keterampilan manajerial, pengusaha UMKM dapat mengoptimalkan bisnis, meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, dan merespon perubahan pasar dengan lebih adaptif. Pelatihan keterampilan manajerial tidak hanya membantu meningkatkan pemahaman tentang konsep manajemen dasar seperti perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Tetapi juga memperkenalkan konsep-konsep baru yang relevan dengan era digital. Penelitian ini mengkaji hubungan antara penggunaan teknologi digital, kemampuan manajerial, manajemen waktu, dan akses pasar terhadap kinerja usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di era digital. Penelitian ini memberikan pemahaman bagi pengambil keputusan dan praktisi dalam merancang program dukungan untuk UMKM, sehingga mereka dapat bersaing di pasar nasional. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyoroti tantangan yang dihadapi oleh UMKM, tetapi juga menawarkan solusi praktis untuk meningkatkan kinerja di era digital. Selanjutnya, di sini ada pendahuluan. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan suatu bagian penting yang dapat menopang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara. UMKM memiliki arti khusus karena telah memberikan kontribusi terhadap kreativitas, daya saing ekonomi, dan berperan penting karena menyelamatkan perekonomian negara. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian banyak negara, termasuk Indonesia, dengan kontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Dalam upaya pengembangan UMKM di era digital, perlu diperhatikan beberapa hal di antaranya, yaitu kualitas produksi, kapasitas produksi, dan literasi digital. Perkembangan UMKM di Indonesia mengharuskan para pelaku untuk bertahan dan siap dalam persaingan dengan UMKM lainnya. Perkembangan era digital telah membawa perubahan besar dalam dunia bisnis, termasuk UMKM. Digitalisasi bisnis yang semakin pesat berkembang mempengaruhi berbagai aspek operasional UMKM, mulai dari proses produksi, pemasaran, hingga pelayanan pelanggan. Di tengah era digitalisasi yang semakin pesat dalam menentukan daya saing dan keberlanjutan UMKM, era digitalisasi menawarkan berbagai keuntungan, mulai dari efisiensi operasional, pengurangan biaya, peningkatan akses pasar, hingga kemampuan untuk berinovasi dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan konsumen yang berubah. Latar belakang masalah dalam penelitian ini berfokus pada tantangan dan peluang yang dihadapi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di era digital. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan akses terhadap teknologi digital.
Banyak UMKM masih mengalami kesulitan dalam mengakses internet yang memadai dan perangkat teknologi yang diperlukan untuk menjalankan bisnis secara online. Selain itu, kurangnya keterampilan manajerial dan sumber daya manusia yang terampil dalam teknologi informasi menjadi hambatan signifikan. Banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan yang cukup untuk mengoperasikan alat digital secara efektif, sehingga mereka kesulitan dalam mengimplementasikan strategi pemasaran digital dan pengelolaan data. Di sisi lain, meskipun menghadapi berbagai tantangan, era digital juga menawarkan peluang besar bagi UMKM untuk berkembang. Digitalisasi memungkinkan akses pasar yang lebih luas, meningkatkan efisiensi operasional, serta menciptakan kesempatan untuk berinovasi dalam produk dan layanan dengan memanfaatkan teknologi digital secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara penerapan teknologi digital, keterampilan manajerial, pengelolaan waktu, dan akses pasar terhadap kinerja UMKM di era digital. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja UMKM, serta rekomendasi bagi pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar global. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama itu ada review jurnal. Review jurnal adalah proses evaluasi mendalam terhadap suatu artikel ilmiah yang dilakukan oleh para pakar atau ahli dalam bidang tertentu sebelum artikel tersebut diterbitkan. Tujuan dari review jurnal adalah memastikan bahwa artikel tersebut memenuhi standar keilmuan yang ditetapkan. Review jurnal memainkan peran kunci dalam memastikan kualitas dan validitas informasi yang disajikan dalam suatu jurnal ilmiah, serta membantu dalam proses pengambilan keputusan terkait publikasi artikel yang akan masuk ke dalam jurnal tersebut. Selanjutnya ada analisis data dan variabel. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan penelitian korelasi. Identifikasi variabel merupakan tahapan penentuan variabel terikat dan variabel-variabel bebas berdasarkan data yang diperoleh dari korelasi antara penerapan teknologi digital, keterampilan manajerial, pengelolaan waktu, dan akses pasar terhadap kinerja UMKM. Metode ini dipilih untuk mengukur hubungan antara variabel-variabel yang diteliti dan untuk menentukan sejauh mana penerapan teknologi digital, keterampilan manajerial, dan pengelolaan waktu dan akses pasar berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari pelaku UMKM. Pengambilan sampel akan dilakukan dengan menggunakan metode sampling, di mana dihitung dari jumlah variabel yang digunakan, diperkirakan jumlah responden yang akan dilibatkan dalam sekitar 50 UMKM, sehingga dapat memberikan data yang akurat. Selanjutnya, di sini ada teknik pengumpulan data. Data akan dikumpulkan melalui kuesioner yang dirancang khusus untuk mengukur. Yang pertama itu penerapan teknologi digital, misalnya penggunaan media sosial, e-commerce. Yang kedua, ada keterampilan manajerial, misalnya kemampuan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, ada pengelolaan waktu, misalnya efektivitas dalam mengatur waktu operasional. Yang keempat, ada akses pasar, misalnya jangkauan pasar dan interaksi dengan pelanggan. Kuesioner akan disebarkan secara langsung kepada responden atau melalui platform online untuk memudahkan pengisian. Selanjutnya ada validitas dan reliabilitas. Setelah dilakukan sebar kuesioner, hasil data kuesioner dari responden diuji validitas dan reliabilitasnya. Hasil dari uji coba ini akan dianalisis untuk memastikan bahwa kuesioner dapat mengukur variabel yang dimaksud dengan baik. Melalui metode penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja UMKM, serta rekomendasi untuk meningkatkan daya saing mereka di era digital. Selanjutnya ada uji regresi linear berganda. Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitasnya, hasil data sebar kuesioner akan dilakukan uji regresi linear berganda yang berguna untuk menganalisis hubungan
kausal beberapa variabel bebas X terhadap satu variabel tergantung Y. Berikutnya ada hasil dan pembahasan. Jadi di sini ada tabel-tabelnya. Jadi si tabel ini teh udah diisi dari beberapa responden. Lu ke bawah. Dari tabel di atas itu menunjukkan hasil data penelitian sebar kuesioner kepada para pelaku UMKM dengan jumlah 50 responden yang menggunakan skala Likert dengan ketentuan skala sebagai berikut. Ada tidak setuju, kurang setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Selanjutnya ada pembahasan. Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu X1 atau variabel 1 teknologi digital, X2 atau variabel 2 keterampilan manajerial, X3 atau variabel 3 pengelolaan waktu, X4 atau variabel 4 akses pasar, dan Y kinerja UMKM. Yang pertama ada hipotesis alternatif H1, H2, H3, H4. Di sini H1 itu terdapat pengaruh yang signifikan dari penerapan teknologi digital terhadap kinerja UMKM. H2 terdapat pengaruh yang signifikan dari penerapan keterampilan manajerial terhadap kinerja UMKM. H3 terdapat pengaruh yang signifikan dari penerapan pengelolaan waktu terhadap kinerja UMKM. H4 terdapat pengaruh yang signifikan dari penerapan akses pasar terhadap kinerja UMKM. Yang kedua ada hipotesis nihil atau HO. Di hipotesis nihil ini tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari korelasi penerapan teknologi digital, keterampilan manajerial, pengelolaan waktu, dan akses pasar terhadap kinerja UMKM. Yang pertama, di sini ada hasil uji validitas data. Untuk mengetahui apakah kuesioner yang kita susun tersebut mampu mengukur apa yang hendak kita ukur, maka perlu diuji dengan uji korelasi antara skor nilai tiap-tiap item pertanyaan dengan skor total kuesioner tersebut. Jadi di sini ada 5 tabel hasil uji validitas yang telah dilakukan hitung menggunakan aplikasi SPSS. Setelah dilakukan uji validitas, dapat disimpulkan bahwa semua variabel sudah teruji validitasnya, dibuktikan bahwa variabel X1, X2, X3, X4, dan Y sudah valid. Karena nilai SIG dari masing-masing variabel kurang dari 0,05, yaitu 0,0000. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada hasil uji reliabilitas data. Jadi, di hasil uji reliabilitas ini, jika suatu variabel menunjukkan nilai Cronbach alpha-nya itu lebih dari 0,070, maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut dapat dikatakan reliable atau konsisten dalam mengukur. Kami di sini itu melakukan uji reliabilitas data hasil kuesioner dengan aplikasi IBM SPSS Statistik 25. Di sini tabel hasil uji reliabilitas dari masing-masing variabel. Nah, untuk uji reliabilitas ini sudah teruji reliabilitasnya karena hasil dari data sebar kuesioner dibuktikan dengan semua nilai Cronbach alpha-nya sudah lebih dari 0,70. Untuk variabel X1 dilakukan 2 kali uji karena nilai Cronbach alpha-nya kurang dari 0,70 yaitu 0,617 yang menjadi tidak reliabilitas. Tetapi setelah data yang mempunyai nilai Cronbach alpha terbesar dihapus yaitu variabel X1.1, data sudah reliabilitas karena nilai Cronbach alpha-nya sudah lebih dari 0,70. Yang ketiga ada dasar pengambilan keputusan uji normalitas probability plot. Jadi regresi berganda ini digunakan untuk menganalisis hubungan kausal beberapa variabel bebas X terhadap suatu variabel tergantung Y.
Model regresi dikatakan berdistribusi normal jika data plotting titik-titik yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonal. Di sini kami telah melakukan uji regresi bergandanya, hasil uji normalitas probability plot. Setelah melihat hasilnya di atas, dapat disimpulkan bahwa sebaran data menyebar dan mengikuti garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data kita berdistribusi normal. Yang keempat, itu ada dasar pengambilan keputusan uji multikolinearitas, tolerance, dan VIF. Multikolinearitas merupakan keadaan di mana terjadi hubungan linear yang sempurna atau mendekati antar variabel independen dalam model regresi. Jadi, tidak terjadi gejala multikolinearitas jika nilai toleransinya itu lebih dari 0,100 dan nilai VIF-nya kurang dari 10,00. Setelah melakukan uji multikolinearitas pada gambar 13, dapat disimpulkan bahwa variabel independen memiliki nilai toleransi 0,608, 0,345, 0,295, 0,339 itu lebih dari 0,100 dan nilai VIF-nya itu 1,644, 2,898, 3,394, 2,950. Itu kurang dari 10,00. Maka dapat disimpulkan asumsi multikolinearitas sudah terpenuhi atau tidak terjadi gejala multikolinearitas. Yang kelima itu ada dasar pengambilan keputusan uji heteroskedastisitas scatter plots. Jadi tidak terjadi heteroskedastisitas jika tidak ada pola yang jelas, bergelombang, melebar, kemudian menyempit pada gambar scatter plots, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Nah, di sini setelah melihat data hasil uji heteroskedastisitas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada pola yang jelas dan sebaran data menyebar di atas dan di bawah atau sekitar angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa data kita tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau asumsi uji heteroskedastisitas sudah terpenuhi. Yang keenam itu ada dasar pengambilan keputusan uji autokorelasi Durbin-Watson. Tidak ada gejala autokorelasi jika nilai Durbin-Watson-nya itu terletak antara DU sampai dengan 4 min DU. Nah, nilai DU ini dicari pada distribusi nilai tabel Durbin-Watson berdasarkan K jumlah variabel X yaitu 4 dan N jumlah responden yaitu 50 dengan signifikansi 5%. Setelah melihat hasil uji autokorelasi pada gambar 15, didapat yaitu K-nya itu 4, N-nya 50, DU-nya itu 1,7214 dan menghasilkan hasil akhir DU-nya itu 2,2786. Nah, setelah melihat hasil uji autokorelasi pada gambar 15, dapat disimpulkan bahwa nilai Durbin-Watson berada di antara nilai DU 1,7214 dan 4 min DU-nya itu nilainya 2,2786. Maka dapat disimpulkan tidak ada gejala autokorelasi atau uji autokorelasi terpenuhi. Selanjutnya, yang ketujuh itu ada dasar pengambilan keputusan uji T parsial regresi linear berganda berdasarkan nilai signifikansi. Jika nilai sig-nya itu kurang dari 0,05, maka artinya variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Setelah melihat hasil uji T parsial berdasarkan nilai signifikansi pada gambar 16 ini,
dapat disimpulkan bahwa variabel X1 ini yaitu penerapan teknologi digital memiliki nilai signifikansi sebesar 0,07, yaitu kurang dari 0,05. Maka variabel ini berpengaruh terhadap variabel Y. Maka H1 diterima. Selanjutnya, kesimpulan yang kedua ada variabel X2, keterampilan manajerial memiliki nilai signifikansinya itu 0,864, yang dimana itu lebih dari 0,05. Maka berkesimpulan bahwa variabel X2 ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Maka H2 ditolak. Untuk kesimpulan yang ketiga, variabel X3, pengelolaan waktu, memiliki nilai signifikansi sebesar 0,128, di mana lebih dari 0,05. Maka berkesimpulan variabel X3 ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Maka H3 ditolak. Dan kesimpulan yang terakhir itu ada variabel X4, akses pasar, memiliki nilai signifikansi sebesar 0,235, di mana lebih dari 0,05. Maka berkesimpulan bahwa variabel X4 ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y, maka H4 ditolak. Lanjut yang ke-8 ini, dasar pengambilan keputusan uji T parsial berdasarkan nilai hitung dan tabel. Rumus mencari T tabel itu alfa per 2, di mana N min K min 1. Maka akan menghasilkan nilai 2,01410. Setelah melihat hasil uji T parsial berdasarkan nilai hitung dan tabel pada gambar 17, dapat disimpulkan bahwa X1 ini menghasilkan nilai T-nya itu 2,854, di mana lebih dari 2,01410. Maka variabel X1 ini berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Maka H1 diterima. Untuk X2, T-nya itu menghasilkan 0,172, di mana kurang dari 2,01410. Variabel X2 ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Maka H2 ditolak. X3 ini menghasilkan nilai T-nya itu 1,549, yang dimana kurang dari 2,01410. Variabel X3 ini tidak secara signifikan tidak berpengaruh terhadap variabel Y, maka H3 ditolak. Dan X4 ini memiliki nilai T 1,205, di mana kurang dari 2,01410. Variabel X4 ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y, maka H4 itu ditolak. Selanjutnya, dasar pengambilan keputusan uji F simultan berdasarkan nilai signifikansi. Jika nilai sig-nya itu kurang dari 0,05, maka artinya variabel independen X secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu variabel Y. Setelah melihat hasil uji F simultan berdasarkan nilai signifikansi pada gambar 18, dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi yang didapat sebesar 0,00, di mana nilai ini kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan teknologi digital, keterampilan manajerial, pengelolaan waktu, dan akses pasar berpengaruh secara signifikan secara simultan bersama-sama terhadap variabel kinerja UMKM. Selanjutnya, ada dasar pengambilan keputusan uji F simultan berdasarkan nilai hitung dan tabel. Rumus mencari F tabelnya itu K, jumlah variabelnya, jumlah variabel X-nya, di mana N min K. Maka dapat menghasilkan 2,574 ini dilihat dari F tabel. Kesimpulannya adalah nilai F hitung yang didapat sebesar 14,014. Itu lebih besar dari F tabel.
2,574. Nilai 14,017 ini didapat dari hasil uji F simultannya itu yang ini. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan teknologi digital, keterampilan manajerial, pengelolaan waktu, dan akses pasar berpengaruh secara signifikan secara simultan terhadap variabel kinerja UMKM. Dan yang terakhir ada koefisien determinasi. Untuk melihat koefisien determinasi, kita lihat pada gambar 20 ini. Hasil uji autokorelasi yang diketahui nilai adjusted R-square sebesar 0,015, maka memiliki arti bahwa variabel X1 penerapan teknologi digital, X2 keterampilan manajerial, X3 pengelolaan waktu, dan X4 akses pasar memberikan sumbangan pengaruh secara bersama-sama sebesar 51,5% terhadap variabel Y kinerja UMKM, dan sisanya 48,5% dipengaruhi variabel lain di luar penelitian ini. Maka kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa data hasil penelitian dengan menyebarkan kuesioner kepada 50 responden, para pelaku UMKM telah teruji validitasnya dibuktikan dengan variabel X1, X2, X3, X4, dan Y sudah valid karena nilai SIG dari masing-masing variabel kurang dari 0,05, yaitu 0,000. Dan sudah teruji reliabilitasnya karena nilai Cronbach alpha-nya itu semua variabelnya sudah lebih dari 0,70. Dan hasil uji T parsialnya itu memberikan nilai atau memberikan kesimpulan bahwa variabel X1, X2, X3, dan X4 memberikan pengaruh secara bersama-sama sebesar 51,5% terhadap variabel Y, dan sisanya 48,5% dipengaruhi variabel lain di luar penelitian ini. Hal ini membuktikan bahwa penerapan teknologi digital, keterampilan manajerial, pengelolaan waktu, dan akses pasar berpengaruh untuk kinerja UMKM di era digital ini, terutama dengan menerapkan teknologi digital di bisnis mereka, seperti mempromosikan produk di internet, media sosial, menggunakan metode pembayaran melalui transfer bank atau QRIS. Pemilik UMKM dapat meningkatkan kinerja usaha mereka dan dapat bersaing dengan para pemilik UMKM lainnya yang sudah menerapkan teknologi digital. Karena seiring berkembangnya zaman, kita tidak akan pernah lepas dari teknologi yang akan memudahkan hidup kita. Saran untuk penelitian ke depannya, kuesioner lebih disebar lagi ke beberapa daerah, tidak hanya di ruang lingkup Kota Subang. Lalu pernyataan penghargaan, kami penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak yang telah mendukung atau turut serta dalam penelitian ini, terutama kepada Ibu Sari Azharia, SPD MPDT, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika dan Probabilitas, yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian dan tugas kami. Kami ucapkan terima kasih juga kepada para pemilik UMKM yang telah membantu penulis untuk mengisi kuesioner agar penulis dapat mengumpulkan data-data yang akan diolah dan diuji untuk menyelesaikan tugas kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.